Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Sistem Digital Modul 1 dengan judul Pengenalan Gerbang Logika Dasar. Gerbang logika merupakan suatu rangkaian digital yang memiliki satu atau lebih input dan hanya memiliki satu output. Gerbang logika juga ada 7, yaitu AND, OR, NAND, NOR, NOT, XOR, dan juga XNOR. Ya, di sini kita ada alat percobaan, yaitu yang pertama digital trainer. Dan digital trainer ini ada yang pertama itu ada input switch yang paling bawah ini, dan di atasnya itu merupakan LED input, dan yang di atas ini ada output LED, dan juga yang di bawah ini ada hitam yang berjumlah masing-masing itu 8. Ini merupakan tempat kabel jumper dari input, dan yang di atas ini merupakan kabel jumper dari output, dan yang merah ini merupakan VCC, dan yang hitam merupakan ground, dan ini merupakan power, dan juga yang tengah ini merupakan project board yang biasanya digunakan untuk menaruh IC yang akan kita gunakan nanti. Dan dalamnya juga ada kabel jumper dan juga beberapa IC yang sudah disebutkan tadi, yaitu 7 IC. Ya, pada percobaan pertama ini saya akan mencoba IC AND dengan kode 7408. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk lubangnya, yaitu yang rapat ini saling menghubung secara vertikal, dan untuk yang agak renggang ini merupakan secara terhubung secara horizontal. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu cara mengetahui VCC dan groundnya, yaitu kita hitung dulu dari sisi kiri dengan keadaan cekungan berada di kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7 ini merupakan ground. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ini merupakan VCC. Jadi kita tancapkan seperti ini secara horizontal. Selanjutnya kita ambil kabel jumpernya. Dan untuk IC AND ini inputnya ada di nomor 1 dan 2, dan outputnya berada di nomor 3. Kita tancapkan ke nomor 1 dan 2 terlebih dahulu, dan kita tancapkan ke kabel jumper yang input. Kita ambil kabel jumper satu lagi untuk yang output. Kita tancapkan ke IC yang ketiga, dan kita tancapkan ke kabel jumper yang output. Selanjutnya kita akan menancapkan VCC dan groundnya yang sudah kita ketahui terlebih dahulu, yaitu yang ground itu 7 dan yang 14 itu VCC. Kita sambungkan. Kita sambungkan ground dan VCC-nya. Setelah itu kita cek, kita pencet tombol power, dan untuk AND ini jika 00 maka outputnya 1, outputnya 0, dan jika 01 outputnya 0, jika 10
outputnya 0, dan jika 11 outputnya yaitu 1. Ya, selanjutnya kita akan mencoba tes IC berikutnya, yaitu IC OR dengan kode 7432. Untuk IC OR dan N tadi merupakan inputan sama, maka kita tidak perlu merubah inputan dan outputan. Nah, selanjutnya kita pencet power, dan untuk OR 00 merupakan 0, dan 01 merupakan 1, dan 10 merupakan 1, dan yang terakhir 11 merupakan 1. Ya, selanjutnya kita akan mencoba IC NAND dengan kode 7400. Untuk input dan outputnya sama seperti yang N, maka kita tidak harus merubah input outputnya. Dan IC NAND ini merupakan kebalikan dari IC N. Kita pencet powernya terlebih dahulu, dan jika 00 maka outputnya 1, dan jika 01 outputnya 1, dan jika 10 outputnya 1, dan jika 11 outputnya 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur IC NOR dengan kode 7402. Dan IC NOR ini merupakan beda inputannya dibandingkan yang lainnya, karena inputnya di IC NOR ini berada di 23 dan outputnya berada di 1. Jadi kita pindah satu ke atas dan yang ketiga ke input. Selanjutnya kita pasang. Dan kita nyalakan power. Dan untuk IC NOR ini merupakan kebalikan dari IC OR, dimana 00 merupakan 1 dan 01 merupakan 0 dan 10 merupakan 0 dan 11 merupakan 0. Selanjutnya kita akan mencoba IC NOT dengan kode 7404. Dan di IC NOT ini ada satu input dan satu output. Jadi kita hanya menggunakan dua kabel saja. Dan inputnya berada di 1 dan output berada di 2. Kita pasang.
Lalu kita nyalakan. Dan jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Selanjutnya kita akan menggunakan IC XOR dengan kode 7486. Dan XOR ini merupakan input dan outputnya itu sama kayak yang awal tadi, yaitu yang N. Maka inputnya berada di 1, 2, dan outputnya berada di 3. Lalu kita tancapkan. Setelah itu kita nyalakan. Dan jika inputnya 00, maka outputnya 0. Jika inputnya 01, maka outputnya 1. Jika inputnya 10, maka outputnya 1. Dan jika inputnya 11, maka outputnya 0. Ya, selanjutnya yaitu kita menggunakan aplikasi EWB. Yang pertama-tama yaitu kita membutuhkan gerbang logika itu sendiri. Ya, yang pertama kita menggunakan N, kita tarik. Selanjutnya kita juga membutuhkan saklar, karena ini 2 input, sehingga kita membutuhkan 2 saklar. Selanjutnya kita menggunakan tegangan VCC sebagai tegangan, dan yang terakhir itu LED sebagai outputan. Nanti kita melihat jika LED nyala berarti itu nanti 1, dan jika LED-nya tidak nyala itu berarti 0. Selanjutnya kita rangkai. Kita rangkai terlebih dahulu. Nah, setelah kita rangkai, kita merubah nama dari saklarnya agar kita bisa membedakan saklar yang kita pakai yang mana. Selanjutnya kita cek langsung dengan menekan tombol power di sini. Dan karena N, sehingga jika 00, maka outputnya yaitu 0. Dan jika 01, maka outputnya 0. Dan jika 10, outputannya 0. Dan kalau 11, maka outputannya itu 1. Nah, di sisi lain saya sudah membuat beberapa rangkaian gerbang logika. Yang pertama ini ada OR. Nah, yang OR ini jika 00, maka outputannya 0. Jika 01, outputannya 1. Jika 10, outputannya 0. Dan jika 11, outputannya 1. Saya ulangi, OR jika 11 itu outputnya 1, 10 itu 1, 01 itu 1, dan jika 00 itu 0. Selanjutnya yaitu ada NOT. Kalau NOT ini hanya 1 input ya,
Jadi jika inputnya 0 itu outputnya 1, dan jika inputnya 1 maka outputnya 0. Selanjutnya ada NAND di sini. NAND itu merupakan kebalikan dari N sendiri, dan jika 00 itu maka outputnya itu 1. Jika 01 itu outputnya 1. Jika 10 outputnya 1. Dan jika 11 itu outputnya 0. Selanjutnya ada NOR. NOR ini juga kebalikan dari OR, yang dimana 00 itu 1. Jika 01 itu 0, dan 10 itu 0, dan jika 11 itu 0. Selanjutnya ada XOR. Dan jika XOR ini, jika inputnya 00 maka outputnya 0. Jika inputnya 01 maka outputnya 1. Jika inputnya 10 maka outputnya 1. Dan jika inputnya 11 maka outputnya 0. Selanjutnya yaitu ada XNOR di sini. Jika inputnya 00 maka outputnya itu 1. Dan jika inputnya 01 maka outputnya 0. Dan jika inputnya 10 maka outputnya 0. Dan jika inputnya 11 maka outputnya pun 1. Jadi begitu dulu untuk pengecekan dari aplikasi EWP ini sendiri. Untuk selanjutnya jangan lupa di screenshot untuk video ini dan ditaruh di tabel percobaan yang sudah di-share. Dan terima kasih telah menonton dan juga memahami. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa paham semuanya. Dan jika nanti kalau ada yang belum paham, silahkan langsung tanya saya sendiri, Sarul. Nomornya sudah tertera juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.